Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, silahkan Rizky untuk memimpin doa. Selamat siang. Siang. Dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga setiap hari kita bisa hadir semua, kalian bisa belajar bersama-sama di sekolah ini. Oke, seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan akan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, nak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya. Iya, itu masuk ke dalam jenis apa? Iya, pintar. Beri tepuk tangan untuk Rizky. Ya, masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Nah, hari ini nak, kita masih belajar tentang puisi rakyat. Kita akan mendalami lagi jenis puisi rakyat yang namanya adalah pantun. Oke. Apakah kalian pernah mendengar pantun dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Coba. Ibu akan menayangkan terlihat oke, coba Naswa dibaca. Berakit-akit terhubung berlamunan ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, pernah dengar kata-kata ini? Menurut kalian ini kata-kata ini apa? Masuk ke dalam apa? Pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, itu adalah salah satu jenis. Pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah ini? Pernah. Oke, hari ini kita masih membahas tentang pantun, kita mengupas materi pantun lebih dalam lagi, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, kan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama apa? Oke, yang kedua? Oke, yang ketiga? Nah, ya. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian harus bisa mengenali puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada 3. Banyak puisi rakyat, tapi yang akan kita pelajari adalah pantun, gurindam, dan mantra. Oke, selanjutnya kalian harus bisa menyebutkan jenis-jenis puisi rakyat, jenis pantun itu tadi. Oke, dan yang ketiga, kalian harus bisa membuat contoh pantun. Paham sampai di sini? Paham. Oke.
Oke, terlihat? Terlihat? Oke, coba Vito dibaca, yang lain simak. Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki ciri-ciri khusus. Terdiri dari 4 baris, memiliki rima A, B, A, B, dan terdiri dari sampiran dan isi. Pantun juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau nasihat secara tersirat. Oke, ini adalah pengertian dari pantun. Pantun itu adalah jenis puisi lama, karena ada puisi lama dan juga puisi baru. Pantun adalah masuk ke dalam jenis puisi lama yang memiliki cirinya khusus. Seperti terdiri dari 4 baris. Satu baitnya itu ada 4 baris. Memiliki rimanya, apa bunyi rimanya? AB, AB. Dan terdiri dari sampiran dan isi. Pantun juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau nasihat secara tersirat. Oke, tadi flashback lagi dengan bunyi pantun yang sudah Ibu tampilkan. Ini, ya, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita lihat di sini berisi pesan atau nasihat, karena segala sesuatunya kalau kita mendapatkan dengan jerih payah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Oke. Oke, nih. Kita masuk ke dalam tujuan yang kedua. Tadi kalian harus tahu jenis-jenis pantun. Jenis pantun yang pertama, Rifana, coba dibaca. Pantun jenaka. Pantun ini bertujuan untuk menghibur dan membuat orang tertawa, isinya ringan dan penuh humor. Ya, pantun jenaka. Pernah dengar pantun yang humor? Kalau kita mendengarkan pantun itu, kita selalu membuat tertawa? Pernah? Pernah, oke. Selanjutnya, pantun yang kedua, Nurmala, silakan dibaca. Pantun ini berisi pertanyaan atau teka-teki yang harus dijawab oleh pendengar atau pembaca. Tujuannya adalah untuk menguji Ketangkasan. pikiran dan pengetahuan seseorang. Oke, sudah ada jenis pantun, sudah ada 2 macam jenis pantun. Sekarang yang selanjutnya, Rizky Al-Akbar, silahkan dibaca. Pantun ini berisi pesan moral atau nasihat yang berguna bagi kehidupan. Tujuannya Untuk memberikan pelajaran dan mengingatkan tentang nilai-nilai baik. Rizky sudah sulit untuk melihat jarak jauh. Oke. Ini adalah yang dibaca oleh Rizky adalah jenis pantun nasihat. Nasihat tadi ya. Yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Oke. Sekarang nih, selanjutnya adalah jenis pantun cinta. Ocha, silakan dibaca. Bunga, Ocha Bunga, silakan dibaca. Apa itu pantun cinta? Kenapa pada senyum-senyum Ibu bilang pantun cinta? Mengungkapkan Perasaan cinta, kasih sayang atau kerinduan, isinya isinya puitis dan penuh dengan ungkapan indah. iya, oke. Ada yang pernah buat pantun cinta? Kok senyum-senyum? Oke, kita lanjut ke jenis selanjutnya. Oke, ternyata ada juga jenis pantun agama. Ferdi, silahkan dibaca. pantun agama. Pantun ini berisi pesan-pesan keagamaan seperti nasihat tentang keimanan, ketakwaan atau ibadah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan tentang pentingnya Jalankan menjalankan ajaran agama. Iya, oke. Nah, selanjutnya selain ada pantun agama, ada pantun adat. Oke, siapa nih yang mendapat giliran? Lisa. Oke, silakan Lisa. Pantun ini berkaitan
masyarakat setempat, isinya bisa berupa nasihat tentang adat, istiadat, nilai luhur atau tradisi yang berlaku. Oke, ya. Lanjut. Ada pantun kiasan. Siapa yang belum dapat giliran? Risti ya? Oke, Risti dibaca. Pantun kiasan. Pantun ini menggunakan bahasa kiasa atau Perumpamaan, perumpamaan untuk menyampaikan puisi. pesan, tujuannya Adalah untuk membuat pesan lebih menarik dan berkesan. Oke. Yang terakhir adalah pantun peribahasa. Ayo dibaca. pantun peribahasa. Pantun ini menggunakan peribahasa atau ungkapan yang sudah umum digunakan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan dengan singkat dan padat. Oke, baik. Sekarang dari yang sudah kalian sebutkan secara ringkas, jenis pantun ada apa saja tadi? Bisa diulangi lagi? Pantun? Pantun jenaka. Yang kedua? Ada pantun apa? Peribahasa, kiasan. Terus ada apa lagi, Nak? Pantun cinta, agama, adat, ya. Nasihat, kiasan, dan juga peribahasa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ternyata jenis-jenis pantun itu banyak. Yang kalian tahu selama ini hanya pantun apa sih? Jenaka. Selain itu, cinta. Ada lagi. Selama ini nggak tahu kan ada, oh ternyata ada pantun adat, ada pantun peribahasa. Kemudian ada pantun kiasan juga. Oke. Selanjutnya, oke, silakan saksikan tayangan video di depan. Ini adalah jenis pantun jenaka. Nasi uduk nasi jagung, dibelinya pakai uang. Sambil duduk engkau termenung, sesali kentut yang terbuang. Nih, pantun jenaka. Nasi uduk, nasi jagung. Dibelinya pakai uang. Sambil duduk engkau termenung, sesali kentut yang terbuang. Oke. Ambil kunyit dibuat jamu, hendak diminum di pagi hari. Sudah lama tidak bertemu, saat bertemu belum mandi. Bareng-bareng dibaca. Ambil kunyit dibuat jamu, hendak diminum di pagi hari. Sudah lama tidak bertemu, saat bertemu belum mandi. Siapa ini? Oke. Makan seblak rasanya pedas. Coba dibaca. Makan seblak rasanya pedas, bersama pacar yang tersayang. Hatiku hancur bersambut panas, dompet tertinggal rasa dunia. Ternyata Bersama lucu-lucu pacar ya yang pantun tersayang. jenaka itu. Hatiku hancur bercampur panas, dompet tertinggal percampur. Kandis. Oke, coba contohnya dibaca lagi. Asam Jawa, asam manis, kedua asam sama lupa. Cita-cita mendapat gadis, tak bisa dapat jenaka. Oke, Pergi wisata ke kota Solo, singgah sebentar di kota Bantul. Sungguh malam nasib si jomblo, setiap malam memeluk dengkul. oke.
Coba dibaca sama-sama. Pergi wisata ke kota Solo, singgah sebentar di kota Bandung. Sungguh malang nasib si jomblo, setiap malam memeluk dengkul. Potong sayuran pakai pisau, pisau pinjam dari tetangga. Hatiku ini selalu risau, kenapa jodoh tak kunjung jumpa. Oke, baca sama-sama yuk. Potong sayuran pakai pisau, pisau pinjam dari tetangga. Hatiku ini selalu risau, kenapa jodoh tak kunjung jumpa. Lelah berlari berburu menjangan, senja tiba terasa sunyi. Lelahku cari tipe pasangan, semoga dapat jodoh di sini. Oke, coba kita baca sama-sama. Lelah berlari berburu menjangan, senja tiba terasa sunyi. Lelahku cari tipe pasangan, semoga dapat jodoh di sini. Oke, cukup. Nah, ini tadi adalah jenis pantun. Sekarang, Ibu ada contoh siswa yang mendapatkan juara 1 cara membaca pantun oleh Novi Julia Fitri. Nih, kalau kalian ini ada lomba nih, lomba membaca Lencang pantun. kuning berlayar malam, penat berlayar lalu berlabuh. Saya datang mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju yang kusut digosok rapi, baju bergambar pohon cemara. Nama saya adalah Novi, berasal dari SMP Negeri 1 Mempura. Banyak khasiat minyak zaitun, harum mewangi bak bunga Tanjung. Kita galakkan budaya berpantun, NKRI go nilai dijunjung. Kota Siak, kota bertuan, di kerapatan tinggi majelis digelar. Apa tanda orang beriman menyebut asma Allah hati bergetar. Mati lampu di malam Sabtu, jangan lupa pasangkan lilin. Selalu datang tepatlah waktu, ciri tanda orang disiplin. Besi dibuat jadi palu, setelah jadi ada yang pesan. Berkreativitas sangatlah perlu agar dapat banyak wawasan. Mutiara indah di jari tangan, tapi mutiara susah dicari. Hidup jangan berpangku tangan, yakinlah pada diri sendiri. Mencari ikan sampai kerokan, ikan didapat dibelah dua. Bila hukum telah ditegakkan, rakyat adil dan sejahtera. Kalau majelis hendak digelar, banyak orang di dalam ruang. Saya datang untuk belajar, malu tak pintar di saat pulang. Harum sungguh minyak zaitun, diracik dengan tangan sendiri. Lestarikan budaya dengan berpantun, tanda kita menjunjung negeri. Burung duri membuat sarang, sarang dibuat di pohon kelapa. Tanamlah pohon supaya rindang, agar bencana tidak menerpa. Sungguh gagah memakai kopiah, dibawa untuk pergi salat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren nggak? Keren ya. Nah, ini salah satu tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa membaca pantun. Nanti seandainya ada lomba, kalian bisa ikut
siswa tersebut ini adalah juara 1 lomba membaca pantun. Keren ya? Keren. Ada yang mau menjadi penyair? Di sini ada yang bisa jadi penyair? Seorang pujangga, puisi, pantun itu kan adalah seorang pujangga ya, seorang penyair. Oke. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Cara baca puisi seperti itu. Dari beberapa contoh pantun di sini sudah paham contoh pantun jenaka? Tujuannya adalah pantun jenaka apa tadi? Untuk menghibur, bikin orang senang, bikin orang tertawa dan tersenyum. Oke. Ibu ada tayangan video. Video ini adalah contoh cara membaca pantun. Nih, jadi selain nanti kalian bisa menulis pantun, kalian juga bisa membaca pantunnya. Ini adalah contoh siswa SMP Negeri Menpura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau mempersembahkan dia cara membaca pantunnya. Oke. Saya datang mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju yang kusut digosok rapi, baju bergambar pohon cemara. Nama saya adalah Novi, berasal dari SMP Negeri 1 Menpura. Banyak khasiat minyak zaitun, harum mewangi bak bunga Tanjung. Kita galakkan budaya berpantun, NKRI kok nilai dijunjung. Kota Siak, kota mertuan, di kerapatan tinggi majelis digelar. Apa tanda orang beriman menyebut asma Allah, hati bergetar. Oke, cukup. Mati lampu di malam. Paham sampai di sini, Nak? Paham? Paham. Oke, baik. Dari tayangan video yang sudah Ibu tayangkan, kalian sudah paham tentang jenis pantun, kemudian apa lagi? Cara membaca pantun. Kita sudah melihat tayangan video. Untuk selanjutnya di sini kalian Ibu beri tugas kelompok. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Di sini kalian akan mengerjakannya bersama kelompok. Oke, ini adalah tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Terlihat tugasnya? Oke, sebelum mengerjakan tugas, bacalah petunjuk di bawah ini. Yang pertama, buatlah pantun dengan jenis sebagai berikut. Jadi setiap kelompok nanti mendapatkan tugas membuat pantun. Buat pantun nasihat dengan aturannya, buat pantun jenaka dengan aturannya, dan buat pantun cinta dengan aturannya. Oke. Aturannya adalah setiap bait itu terdiri dari 4 kali kalimat. Baris atau larik 1 dan 2 itu berisi sampiran, dan baris larik ketiga dan keempat itu adalah berisi isi. Bersajak atau berima apa? A atau AB atau BB. Baris larik 1 dan 2 merupakan pengantar pantun, dan baris 3 dan 4 merupakan pesan yang akan disampaikan pengarang sesuai dengan jenis pantun. Sampai di sini tugasnya bisa dipahami. Bisa, oke. Sekarang silakan diskusi kelompok. Silakan. Silakan kalian memilih pantun mana nanti yang akan kalian buat, ya. Ini kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 1 kira-kira mau buat pantun apa? Pantun cinta. Aduh, yang udah cinta-cintaan ya. Sudah tahu ya ketentuan dalam membuat pantun? Apa salah satunya? 1 bait ada berapa baris? 4 baris. Terus rimanya apa?
bisa ABAB, bisa AAA. Oke. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok 2. Oke, Ki, sama teman-temannya membuat. Yang lain namanya diskusi kelompok, yang lain memberi ide ya, Nak ya. Buat apa, Ki? Pantun nasihat. Oke, berapa bait? 4. 1 bait terdiri, ketentuannya dalam pantun itu 1 bait ada berapa baris? 4 baris. Iya, oke. Oke, silahkan dibuat ya. Yang lain ngasih pendapat. Kelompok 3. Mau buat jenis pantun apa? Jenaka. Lucu. Buat lucu, buat ketawa ya. Ada berapa pantunnya? Ada berapa bait? 1 bait saja. Terus sudah tahu kan ketentuannya dalam membuat pantun? Rimanya harus diperhatikan. Oke, silakan didiskusikan. Ada pertanyaan? Kalau ada yang menemukan kesulitan, silakan ditanya. Oke. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, silakan. Rizky mau tanya? Apa? Nanti silakan perwakilan temannya untuk presentasi ya. Oke. Pilih siapa temannya yang mewakili untuk presentasi. Presentasinya di mejanya masing-masing aja lah ya. Ada yang mau ditanya? Hah? Apa? Gimana? Oh, jenisnya yang mana? Kan bisa dilihat dari ini. Iya. Hidup jadi lebih bahagia dan tenang. Oke, jadi mau dirubah jenisnya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Intinya kalian ini bisa mengenal jenis pantun gitu ya. Tadi kan banyak jenis pantunnya. Ada banyak. Ada peribahasa, ada lain sebagainya. Ini? Itu siapa? Sudah buat? Nanti disebutkan aja, nanti kan disebutkan jenisnya pantun apa gitu ya. Kelompok 2 sudah? Kasih ide yang lainnya, Vito. Kasih ide yang lainnya apa? Jenisnya apa nih? Pantun apa nih? Nasihat. Ya. 2 bait boleh. Tidak dibatasi. Intinya kalian mampu membuat pantun dan juga mampu membacakan pantun tersebut. Tadi kan sudah membaca pantun kan kita harus pakai ekspresi ya, bukan kayak berakit-akit ke hulu, berenang atas. Kita kan harus ada ekspresi. Tadi sudah Ibu tampilkan kan cara membaca pantun yang baik itu seperti apa. Ya. Nah, sulit. Ya, Pak Jenaka kan? Sudah? Sudah lah ya. Oke, sudah baik. Silakan untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti kelompok lain bisa memberi pendapat atau bisa menambahkan, boleh, nggak apa-apa ya. Oke, siapa nih yang mau maju duluan kelompoknya, yang mau tampil duluan? Kelompok 3, oke, silakan. Lisa berdiri nak, disebutkan nama teman-temannya siapa, kamu mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Nur Elisa Saharuna. Saya di sini wakil teman saya.
Kelompok 3 untuk membaca pantun jenaka. Nama-nama kelompok saya Okta, Rizky, Bunga, dan Sahla. Oke, silakan jenis pantunnya apa? Pantun jenaka. Oke. Nasi kemarin sudah basi, nasi baru masih hangat. Seringlah cari motivasi agar selalu bersemangat. Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi? Ada bait yang kedua? Ada bait yang kedua? Silakan dibacakan. Oke, ayo. Oke, dibacakan. Tadi ada berapa bait? Ini dibacakan saja semuanya. Oke, yuk. Setiap hari makan buahan, langsung habis, sisa di tangan. Keraguan Ayo dibaca aja. menghasilkan kekalahan, keyakinan menghasilkan kemenangan. Oke, beri tepuk tangan. Oke, pantun selanjutnya. Ayo dibaca lagi. Sungguh lelah pulang sekolah, ada berita langsung cerita, berjuang dan berusahalah, kesuksesan ada di dekat mata. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Bagus ya, pantunnya. Oke, nah di sini berarti kelompok 3 sudah membuat pantun berdasarkan aturan yang ada. Tadi satu bait ada 4 baris tidak? Iya. Sudah bersajak AA belum? Sudah. Ada sampiran dan juga ada isi. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Oke, silakan. Ayo berdiri. Perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok berapa, ya. Yang lain coba nak disimak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Rizky Radiansa? Di sini saya mewakili kelompok 1 yang mempunyai target yaitu pantun cinta. Kelompok saya terdiri dari 4 anggota yang bernama Kang Naswa, Rifanatia, dan Lukman Amelia, dan saya sendiri. Saya akan membacakan pantun cinta dari bait yang ke-1. Ya. Aku ingin menjadi senja yang merah di ujung barat. Aku ingin menjadi milikmu selama-lamanya sayangku. Beri tepuk tangan untuk pantunnya 1. Oke, lanjut lagi. Ada berapa? Oke, silakan. Oke, silakan. Pergi ke pasar membeli kerupuk udang. Cakep, gitu ya. Kalau kita mendengar pantun. Oke, lanjut. Barang baru dijajar banyak jenisnya. Cakep. Kalau cinta kita kekanda sudah matang, Cakep. hanya ajal yang ada untuk memisahkannya. Iya. Sudah? Ada lagi? Tidak. Sudah cukup 2 pantun? Oke. Terima kasih. Enggak ditutup dulu? Ya. Diakhiri dulu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang dari tugas kelompok 1, apakah tadi sudah menampilkan jenis pantun apa tadi nak? Pantun cinta. Apakah sudah sesuai dengan aturannya? 1 bait ada berapa baris tadi Ki? Ada 4. Sajaknya apa? Untuk yang bagian itu? Iya, oke. Jadi ada isi dan ada sampiran. Bersajak apa? A, B, B. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa, sudah bisa membuat pantun dan juga cara membaca pantunnya sudah bagus. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, silakan Rizky. Ada buat berapa pantun Ki? Cuma 1 bait saja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jangan dikenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama Nasihat, yang berjudul. Dan saya akan kenali nama teman-teman yang kami buat. Ya. Oke.
Di sini ada Ferdi, ada Vito, dan ada Rifda. Dan kami akan membacakan Hasil diskusi ya. Ya. Oke, silakan. Rajin belajar setiap hari. Jangan lupa, Cakep. jangan lupa berdoa selalu. Cakep. Hormati guru dan sayangi diri Cakep. diri agar bisa hidup bahagia selalu. Oke, beri tepuk tangan. Ya, cakep sekali pantunnya. Oke, silakan sudah. Oh, cuma buat satu? Cuma satu? Oke. Nanti buat lagi yang banyak ya. Oke, silakan. Coba kita lihat tadi presentasi kelompok 2. Apakah sudah membuat berdasarkan aturan? Sudah ya. Tadi ada 2 baris pertama itu isi dan 2 baris kedua ada yang namanya sampiran. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Sudah menurut Ibu kalian sudah mampu membuat pantun dan juga sudah keren-keren tadi sudah buat pantun cinta. Ternyata Rizky Realdi sudah pintar bersama kelompoknya membuat pantun cinta. Kemudian kelompok 2 Rizky lagi juga bersama teman-temannya sudah keren membuat pantun nasihat. Dan yang ketiga Ocha dan lain-lainnya sudah bagus sekali, sudah mampu membuat pantun jenis apa? Jenis jenaka. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membuat jenis-jenis pantun yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, ya Risti. Hari ini kami mengenal jenis-jenis pantun. Ada pantun jenaka, teka-teki, nasihat, pantun, dan agama. Oke, ya luar biasa sekali ya. Ternyata selama ini yang kalian tahu pantun itu cuma ada pantun cinta dan pantun lucu atau jenaka, tapi masih banyak pantun yang lain. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Selain Rizky, ada lagi? Ada Risti, ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, bagaimana sih nak perasaan kalian setelah belajar ini? Senang ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita harus bisa membuat pantun-pantun jenis yang lain. Oke, baik, luar biasa sekali kalian hari ini sudah mampu membuat pantun dan kalian juga sudah mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini, pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar yang namanya adalah puisi rakyat yang lain jenisnya yaitu gurindam dan mantra. Oke, ada yang sudah tahu dengan mantra? Biasanya yang membacakan mantra itu siapa? Mbah Dukun. Mantra itu sebetulnya seperti apa sih? Nanti minggu depan kita belajar tersebut. Oke, paham? Paham. Oke, baik nak, pertemuan kita Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri berdoa dulu ya. Silakan Rizky untuk dipimpin doanya. Semuanya siap. Siap. Untuk kita pada siang hari ini kita berdoa pertanyaan dan masing-masing berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Ini salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya dikembalikan lagi ya. Hati-hati untuk pulang ke rumahnya. Dan jangan lupa yang piket hari ini kelasnya dibersihkan ya.